Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Dikatakan dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, jangan kamu kira mati. Tapi mereka ini hidup di sisi Tuhan mereka, mereka mendapatkan rizki. Ini biasanya orang-orang mati syahid itu barokahnya kesyahidan mereka itu tampak gitu. Di antaranya tampaknya barokah mati syahid itu tadi, kebanyakan orang mati syahid itu, bahkan sebagian ulama pasti orang yang derajatnya mati syahid itu jasadnya itu biasanya tidak busuk. Sudah saya pernah baca di sejarah Kalbar yang ditulis oleh orang Arab, sejarahnya Sultan Abdul Hamid Al-Qadri. Itu pada zaman Jepang, Sultan Abdul Hamid itu dibunuh oleh Jepang pada waktu tahajud itu. Akhirnya disembunyikan oleh Jepang di kubur. Gak ada yang tahu. Setelah zaman merdeka itu dicari, akhirnya ketemu itu kuburannya itu. Sudah beberapa tahun, tapi dibuka ternyata masih utuh, tidak sedikit pun kurang. Sultan Abdul Hamid Al-Qadri itu. Karena dia ini insya Allah termasuk orang-orang yang mati syahid itu. Dan ini cerita para ulama banyak sekali begini ini. Bahkan di Temboro ini pun, di kuburan Temboro itu banyak orang yang tidak busuk itu. Padahal matinya bukan mati dibunuh. Karena orang mati syahid itu bukan mesti dibunuh. Orang yang dalam hatinya ingin mati syahid dan doa kepada Allah untuk dapat mati syahid, walaupun dia mati di ranjangnya, kalau doanya makbul bisa dapat derajat syahid. Dan orang itu kadang-kadang nggak tahu, kadang-kadang orang secara zahir itu kayak orang tidak bernilai, tapi di sisi Allah sangat bernilai. Maka jangan kita meremehkan siapa saja orang Islam. Karena Allah itu tidak memandang zahirnya saja. Hati itu dipandang oleh Allah. Bahkan kadang-kadang orang-orang mati syahid ini dikasih izin oleh Allah untuk nongol ke dunia. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabili amwata. Saya pernah baca dalam kitab Masyari'ul Aswaq fi Fadailil Jihad karangnya Ibnu Nahas. Itu ada orang yang anaknya itu mati syahid dalam pertempuran melawan orang-orang kafir. Sudah bertahun-tahun, ini terjadi tahun 100 sekian Hijrah.
103, 104, sekitar 103 Hijrah gitu. Maka di waktu satu saat itu ayahnya dan ibunya masih hidup itu. Ayahnya dan ibunya itu sedang kerja di sawah, tiba-tiba ada orang naik kuda. Kudanya indah sekali, orangnya tampak menawan sekali. Maka ibunya itu bilang, "Pak, itu yang naik kuda kok seperti anak kita toh, Pak?" Maka ayahnya bilang, bilang apa, kan anak kita sudah mati, jangan ngelamun. Betulan itu loh, kamu lihat sendiri. Ternyata itu, loh, kok betul ya anak kita. Tahu-tahu, "Assalamualaikum, Pak. Loh, kamu kan sudah mati toh, Nak?" "Iya, saya sudah mati, tapi kan mati syahid." "Lah kok kamu bisa datang ke sini, bagaimana ceritanya?" "Ini saya itu di langit dengan teman-teman saya. Tetapi ini di langit sana ada pengumuman bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah wafat. Maka kita orang-orang mati syahid itu minta izin kepada Allah, izinkan kami untuk turun ke bumi untuk ikut nyolati." Coba bayangkan bagaimana mulianya orang mati syahid dan bagaimana mulianya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu. Kalau orang-orang soleh dulu, karena mereka itu bersih, ya, amal agama itu bersih, sungguh-sungguh betul itu, Allah tampakkan hal-hal yang ajaib-ajaib begini. Jadi bisa-bisa saja, kan, itu diantara yang hadir di tempat ini sebetulnya orang mati syahid turun ikut ngaji mungkin saja. Maka kamu itu hati-hati kalau kamu itu orang yang ada iman. Jangan sembarangan. Barangkali di majelis-majelis kebaikan, di majelis zikir, di majelis ngaji itu hadir arwah-arwah orang-orang mati syahid. Mungkin kita tidak melihat dan mungkin juga kita bisa melihat dan kita tidak sadar. Maka orang-orang soleh dulu itu betul-betul menjaga adab betul majelis-majelis kebaikan itu. Majelis sholat jamaah, majelis sholat jenazah, masjid Jumatan, majelis ilmu, majelis zikir. Itu saya pernah dikasih cerita satu kiai saya di Indrosemo sana. Itu dulu di Mboto Putih. Mboto Putih itu dekatnya Ampel itu. Ada Habib Syekh siapa gitu. Kuburannya juga masih ada sampai sekarang. Zaman Belanda hidupnya, belum lama. Nah itu waktu ngaji itu tiba-tiba itu musolanya itu digerebek oleh Belanda, mau dibunuh oleh Belanda itu. Tapi mau masuk itu Belanda itu nggak bisa masuk ke masjid itu, karena di dalam majelis pengajian itu beliau itu ada orang itu ganteng sekali, ya, tampan sekali, membuat orang terpesona sehingga tentara Belanda itu nggak berani masuk masjid itu. Akhirnya pada pulang tentaranya itu. Setelah pulang tentara itu, ada seorang tanya sama Habib Syekh ini,
bukan Syekh selawatan itu, bukan ini. Syekh siapa gitu, lupa saya namanya itu. Itu tanya, itu tadi yang duduk di sebelah Habib tadi itu siapa? Kok orang kok ganteng sekali. Sehingga tentara Belanda nggak berani masuk masjid. Itu tadi Rasulullah katanya. Itu tadi Rasulullah katanya. Hadir di majelis ngaji itu. Ini saya katakan seperti ini pada santri itu ada maksudnya loh. Kamu harus perhatikan apa maksud saya ini. Jadi satu amalan agama itu diamalkan dengan adab, sungguh-sungguh itu kadang-kadang itu Allah datangkan satu perkara yang betul-betul di luar jangkauan otak kita. Karena agama ini agama Allah, kita yang nyuruh ngaji ini Allah, bukan mau kita sendiri. Kalau kita niatkan dengan niat yang betul, dengan adab yang betul, bisa terjadi macam-macam itu.